Hakikat Tibun Nabawi atau kedokteran Islam. Tibun Nabawi adalah metode pengobatan yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang mengalami sakit tentang apa yang beliau ketahui berdasarkan wahyu. Metode pengobatan ini digunakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mengobati sakit yang beliau alami atau yang beliau perintahkan kepada keluarga serta para sahabat yang tengah sakit untuk melakukannya. Adapun sumber yang dapat dijadikan rujukan adalah Al-Quran, hadis sahih, serta asar para sahabat yang diriwayatkan melalui jalan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah ilmu hadis. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata dalam Sa'dul Ma'ad, pengobatan cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki perbedaan dibanding dengan metode pengobatan lainnya, karena metode ini bersumber dari wahyu, miskat, petunjuk, penabian, dan akal yang sempurna. Maka tentu memiliki derajat kepastian yang meyakinkan di samping memiliki nilai keilahiahan. Berbeda dengan metode pengobatan lainnya yang umumnya hanya berdasarkan pikiran manusia, dugaan atau pengalaman semata-mata. Syekh Salim bin Eid Al-Hilali 2019. Metode pengobatan ini sangat meyakinkan untuk menjadi sebab kesembuhan, sedangkan pengobatan lain lebih banyak merupakan hipotesis atau dugaan karena para dokter merupakan manusia biasa, sedangkan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan seorang nabi sekaligus rasul di mana segala sesuatu yang beliau katakan dan lakukan mutlak kebenarannya. Pernyataan tersebut berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah yang diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Pengobatan ini bersandar kuat kepada akidah Islamiyah yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik alam semesta ini. Kesembuhan sepenuhnya terletak di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang memberikan kesembuhan kepada manusia. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kali Allah menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan obatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6578. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibnu Qayyim yang mengatakan metode pengobatan nabawi tidak sebagaimana metode para dokter. Pengobatan nabawi sifatnya pasti, qat'i dan ilahi, bersumber dari wahyu, pelita kenabian dan kesempurnaan akal. Adapun pengobatan lainnya kebanyakan berlandasan perkiraan, dugaan dan percobaan-percobaan. Memang banyak orang sakit yang tidak mendapatkan manfaat tibun nabawi, karena yang bisa mendapatkan manfaat tibun nabawi adalah siapa yang mau menerimanya dengan percaya dan yakin akan diperolehnya kesembuhan. Ia menerimanya sepenuh hati dengan keimanan dan kepatuhan. Al-Quran yang merupakan penyembuh apa yang ada di dalam hati ini, jika tidak diterima dengan penerimaan sepenuh hati, juga tidak akan bisa mewujudkan kesembuhan hati dari berbagai macam penyakit. Bahkan tidak menambahkan kepada orang-orang munafik selain dosa-dosa dan penyakit-penyakit yang bertumpuk-tumpuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi petunjuk tentang banyak obat-obatan, mengajari cara untuk memanfaatkannya sehingga diperoleh kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mencermati sabda-sabda beliau tentang pengobatan,
baik pengobatan yang beliau laksanakan untuk mengobati diri sendiri atau beliau anjurkan kepada orang lain, maka di dalamnya akan kita temukan hikmah yang tidak mampu diterima oleh akal kebanyakan manusia. Beberapa ajaran dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengandung kajian dan nilai-nilai tibun nabawi atau kedokteran Islam antara lain cara bersuci atau toharoh, cara berwudu, istinja dan memegang farji dengan harus tangan kiri, larangan kencing di dalam kolam air yang tergenang, sunnah muakkad untuk berhitan, memotong kulup pada laki-laki dan memotong bagian labia minora yang memanjang bagi wanita. Perintah memotong kuku, membersihkan rambut ketiak, dan kemaluan. Kewajiban mandi selepas jima atau bersetubuh. Kewajiban membersihkan rumah dan halaman. Gerakan-gerakan dalam sholat fardu dan qiyamul lail. Ibadah saum sunnah dan fardu. Tuntunan mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Larangan makan minum sambil berdiri, berbaring, dan bersandar, serta minum dalam satu kali nafas. Keharusan mencuci tangan sebelum makan. Larangan makan sampai terlalu kenyang dan tidur selepas makan. Diharamkannya bangkai, darah, babi, sembelihan untuk berhala, dan hammer, baik basah ataupun kering, sedikit ataupun banyak. Dimakruhkannya binatang buas dan bertaring, bahkan lebih pada haram. Anjuran melihat warna-warna hijau, larangan mencukur bulu alis, mencacah tato, dan mengikir gigi. Larangan keluar dari sebuah negeri atau daerah ketika terjangkit penyakit menular. Larangan menyatukan hewan sakit dan hewan sehat. Larangan berobat dengan zat yang haram. Anjuran memberi harapan kepada seorang penderita. Disebutkannya madu sebagai obat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Disebutkannya kurma, zaitun, haba soda atau jintan hitam sebagai obat dalam hadis. Anjuran tidak memakan makanan yang panas dan tidak meniup makanan dan minuman. Disebutkan dan dianjurkannya al-hijamah atau berbekam sebagai sebaik-baiknya terapi pengobatan, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan sunatullah dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Apabila terdapat beberapa di antaranya yang tidak dilaksanakan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam kehidupan kita.